Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya. Pemerintah bakal memberikan sanksi administrasi hingga pidana kepada Pondok Pesantren Al Zaitun. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu menuai sejumlah kontroversi. Sebelum menjatuhkan sanksi, kepolisian nantinya akan melakukan pengusutan terlebih dahulu. Sanksi administrasi dan pidana ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni 2023 sore. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Bin Daerah Jabar, Brigjen TNI Rudi Prasemil Samah, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kementerian Agama. Dalam pertemuan sore itu, Ridwan Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya. Ia menggali data di lapangan soal ponpes tersebut dan mewawancarai tim dari Al Zaitun. Dari situ ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Mahfud MD yang menyangkut aspek hukum, administrasi, dan keamanan sosial di wilayah Indramayu. Rekomendasi dari pria yang kerap disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan 3 langkah hukum. Mahfud menyatakan Polri akan menangani tindak pidana secara langsung. Hal ini mengingat dugaan terjadinya tindak pidana di ponpes tersebut sudah sangat jelas. Setelah melakukan penyelidikan, aparat akan memanggil dan memeriksa para saksi untuk mendapat keterangan dan klarifikasi. Sementara sanksi administrasi akan dilakukan Kemenak. Kemenak nantinya akan membekukan izin operasional Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat tersebut bisa seperti penyebaran paham keagamaan yang sesat. Kendati begitu, Mahfud menyampaikan pemerintah tetap akan memperhatikan hak belajar para santri yang bersekolah di sekolah tersebut. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi 2 arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah,
tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.